Selamat siang Bu Desi. Siang Pak Akbar. Eh, sudah lama kita tidak membicarakan kegiatan Bu Desi gitu ya, yang ada di dalam kelas. Apa yang hendak kita bicarakan pada pertemuan kita hari ini? Pada pertemuan kita hari ini saya ingin membicarakan perihal masalah dalam kelas terkait pembelajaran perkalian. Permasalahan pembelajaran perkalian di kelas Bu Desi gitu ya. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Desi di akhir percakapan kita hari ini? Tujuannya yaitu saya ingin mendapatkan solusi mengenai masalah yang sebelumnya saya sebutkan. Tujuan Bu Desi di akhir pembicaraan kali ini adalah mendapatkan solusi terkait permasalahan pembelajaran perkalian di kelas Bu Desi seperti itu. Oke. Apa yang membuat Bu Desi berpikir bahwa solusi ini sangat penting, ya? Solusi yang akan kita dapatkan nanti sangat penting sehingga dianggap sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah Bu Desi. Jadi dalam mendapatkan solusi pastinya tentunya saya ingin mendapatkan solusi mengenai pembelajaran perkalian, khususnya dengan menentukan strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran. Jadi kan nanti dengan menggunakan strategi pembelajaran, siswa akan dapat meningkatkan kemampuan pembelajaran perkaliannya. Jadi solusinya adalah Bu Desi itu tadi mengatakan ingin mendapatkan sebuah strategi ya, supaya dapat meningkatkan kemampuan perkalian siswa di kelas Bu Desi. Nah, menurut Bu Desi, bagaimana situasi saat itu ketika pembelajaran kemarin itu ya sudah dilaksanakan Bu Desi, yang menyebabkan anak itu masih belum bisa berhitung perkalian? Jadi pada waktu itu saya melakukan asesmen kognitif mengenai perkalian dan ternyata hasilnya rata-rata dari mereka perkaliannya masih rendah seperti itu ya. Jadi itu merupakan masalah bagi saya untuk mencari solusi bagaimana strategi yang tepat untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Menurut Bu Desi, ya alasan apa yang ada di pikiran Bu Desi sehingga Bu Desi menyatakan bahwa anak-anak di kelas Bu Desi itu tingkat kemampuan perkaliannya itu masih rendah? Yang mungkin ya yang melatar belakangi mengapa kemampuan perkalian mereka rendah, mungkin karena kurangnya latihan-latihan ya, kurangnya penerapan dalam konsep dasar perkalian seperti itu. Jadi menurut Bu Desi tadi mengatakan bahwa kurangnya latihan serta kurangnya atau kurang mampunya memahami konsep gitu ya, konsep dasar perkaliannya. Nah, dari skala 1 hingga 10 menurut Bu Desi, berapa posisi kualitas pembelajaran pada saat itu ya, pada saat kemarin terkait dengan kemampuan perkalian siswa? Kalau menurut saya mungkin ada di skala 6 ya, karena kan kemampuan perkalian mereka masih rendah. Ya, jadi berada di sana karena kemampuannya masih rendah. Nah, apa yang menjadi potensi dalam diri Bu Desi atau kekuatan Bu Desi atau kemampuan apa yang dimiliki oleh Bu Desi untuk memperbaiki masalah tersebut? Setelah saya mengetahui hasil dari asesmen kognitif mereka mengenai perkalian, mungkin ya saya akan mencari strategi yang cocok dalam mengajarkan perkalian kepada mereka. Strategi yang cocok ya. Jadi Bu Desi memiliki potensi untuk mencari strategi gitu ya, menentukan strategi gitu. Nah, dari potensi tersebut, dari menentukan strategi tersebut, apa
menurut Bu Desi kedepannya yang akan menjadi hambatan atau gangguan sehingga perbaikan atau pemecahan masalah kualitas pembelajaran perkalian ini eh, bisa dilaksanakan? Kalau untuk hambatan mungkin ya tidak tidak semua peserta didik langsung dapat mencerna apa yang kita ajarkan. Pasti ada salah satu peserta didik yang harus berpengalaman dalam eh, dalam mempelajari pembelajaran tersebut. Jadi hambatannya ada beberapa peserta didik yang memang perlu gitu ya untuk terus diulang gitu ya, atau dilatih seperti itu gitu ya. Nah, melihat dari potensi Bu Desi tadi diungkap akan menentukan sebuah strategi gitu ya. Terus juga melihat dari hambatan yang sudah diungkap tadi sebelumnya. Nah, apa rencana Bu Desi yang dapat diimplementasikan untuk melaksanakan atau memperbaiki pembelajaran mengenai perkalian tersebut? Mungkin saya akan memilih strategi dengan permainan ya. Nah, karena kan kalau di kelas 3 itu masih suka permainan gitu ya, suka bergerak gitu seperti. Jadi saya akan mengaitkan pembelajaran perkalian dengan permainan. Oke, jadi strategi yang rencana yang akan dilakukannya adalah dengan melakukan strategi permainan seperti itu ya Bu Desi. Nah, eh, setelah Bu Desi menentukan strateginya dengan permainan, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Desi tersebut sehingga dikatakan kegiatan pembelajaran itu berhasil? Untuk ukuran keberhasilannya ya adanya perbedaan atau adanya hasilnya dari hasil asesmen kognitif awal dengan yang sekarang, kemudian pemahaman mereka mengenai perkalian juga meningkat gitu, dan konsep dasar perkalian itu mereka bagus. Jadi adanya perubahan seperti itu ya Bu ya, yang Bu Desi katakan perubahan dari awal karena sudah mengetahui data awal anak-anak ya, terus juga konsep dasarnya anak-anak lebih paham seperti itu ya Bu Desi ya. Nah, eh, menurut Bu Desi, siapa yang bisa membantu Bu Desi dalam melaksanakan rencana implementasi perubahan yang Bu Desi lakukan dan apa perannya? Kalau saya mungkin kalau di dalam kelas mungkin saya sendiri ya, tapi kalau untuk di sebelum saya mengimplementasikannya di kelas, mungkin saya akan merencanakan pembelajarannya dengan berdiskusi dengan rekan saya. Jadi oleh Ibu Desi sendiri lalu juga berdiskusi dengan teman guru mungkin ya, rekan sejawat seperti itu maksudnya ya. Nah, berdasarkan rencana yang sudah diungkap Bu Desi, apa bentuk komitmen, apa bentuk tanggung jawab Bu Desi terhadap implementasi perencanaan pembelajarannya supaya pemecahan masalah terkait pembelajaran perkalian ini dapat berhasil? Pastinya saya akan membuat rencana pembelajaran atau modul ajar lebih matang ya pastinya, dan juga akan merancang pembelajaran yang lebih menarik, dan juga di dalamnya pasti ada permainan-permainan yang berhubungan dengan materi. Yang merancang pembelajaran yang di dalamnya ada permainan ya untuk lebih tadi apa meningkatkan kompetensi perkaliannya ya teman-teman. Oke, kapan Bu Desi akan melakukan implementasi ini? Insya Allah 2 minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang. Ya, terima kasih Bu Desi. Hari ini kita sudah membicarakan terkait permasalahan Bu Desi. Tadi mulai dari tujuannya terkait permasalahan yang ada, terus menginginkan adanya sebuah strategi seperti itu ya. Terus juga Bu Desi sudah mengidentifikasi apa saja yang menjadi potensi Bu Desi, terus apa saja yang menjadi hambatannya, dan bahkan Bu Desi pun sudah mempunyai rencana gitu ya ke depannya untuk memperbaiki perubahan tersebut. Nah, nanti di 2 minggu yang akan datang, mudah-mudahan rencana kita untuk memperbaiki kemampuan perkalian
di kelas Bu Desi dapat kita laksanakan dan mudah-mudahan hasilnya dapat sesuai dengan apa yang Bu Desi
terima kasih Bu Desi. Hari ini kita sudah bertemu lagi gitu ya. Hari ini kita bertemu akan membicarakan terkait pasca observasi gitu ya. Setelah kita berdiskusi dari pra observasi, terus kemarin juga melaksanakan observasi gitu ya. Nah, mungkin Bu Desi masih ingat bagaimana kompetensi atau pencapaian apa yang ingin kita capai ketika di praobservasi gitu ya, bahwa yang kita diskusikan adalah terkait pemahaman konsep perkalian anak-anak kelas 3, terus juga latihan perkalian, menghitung perkalian, dan yang terakhir adalah metode atau strategi yang kita ungkap itu kemarin bermain mencari harta karun gitu ya, sebagai bentuk latihan kalian di kelas 3. Nah, bagaimana menurut Bu Desi menilai kegiatan atau performa Bu Desi selama kegiatan observasi? Kalau melihat kembali rekaman video pembelajaran saya ya, menurut saya performa saya sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Apa yang membuat Bu Desi merasa bahwa performa Bu Desi itu sudah sangat baik? Menurut saya, mengapa saya mengatakan bahwa performa saya sudah berjalan baik? Karena saya lihat itu saya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul ajar yang telah saya rancang sebelumnya. Betul Bu Desi gitu ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya gitu ya, boleh saya sampaikan ini gitu ya. Memang kegiatan yang kita sepakati di awal di praobservasi semuanya sudah berjalan dengan baik. Anak-anak bisa memahami konsep perkalian sesuai dengan tujuan pembelajarannya, bahwa kegiatannya itu diambil dengan kehidupan siswa, kontekstual, dimulai dengan gambar, lalu juga dengan benda nyata gitu ya. Lalu performa selanjutnya atau pengembangan selanjutnya yaitu terkait latihan perkalian, menghitung perkalian anak-anak itu sudah berjalan dan sangat menarik gitu ya, dilaksanakan ketika Bu Desi melaksanakan pencarian harta karun, dan itu menurut saya catatan observasi saya itu sangat efektif dengan biaya belajar anak-anak siswa di kelas Bu Desi. Nah, dari temuan saya, bagaimana nih menurut pendapat Bu Desi? Berdasarkan temuan pakar ya, memang ya temuan-temuan yang Pak sebutkan seperti permainan seperti itu kan, saya merancang permainan itu karena disesuaikan dengan karakter belajar peserta didik saya ya. Kebetulan di peserta didik di kelas saya itu senang bergerak ya, jadi saya menggunakan strategi permainan dalam proses pembelajaran. Berarti apa yang saya temukan dengan hasil refleksi Bu Desi itu sudah sinkron gitu ya, sudah pas gitu ya. Nah, menurut Bu Desi gitu ya, berapa tingkat keberhasilan kegiatan proses pembelajaran kemarin? Untuk tingkat keberhasilannya mungkin ada di angka 80 ya Pak ya. Karena tujuan pembelajaran sudah tercapai, kemudian juga peserta didik terlibat aktif, dan juga pembelajarannya bermakna. Jika mungkin Bu Desi juga sudah melihat terus menentukan tingkat keberhasilannya di nilai 80, dan memang dari pengamatan saya ketika observasi pembelajaran, kegiatan belajar itu memang berjalan secara efektif gitu, dengan metode pencarian harta karun. Nah, selanjutnya apakah ada kelemahan atau hambatan ketika melaksanakan pembelajaran? Kalau dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu, karena sebelumnya saya sudah merancang langkah-langkahnya dalam modul ya, jadi tidak ada. Cuman dalam penggunaan teknologi, karena saya menggunakan teknologi itu Inmirror ya, jadi itu dalam mengaplikasikannya itu kan menyita waktu seperti itu. Jadi penggunaan Inmirror
memerlukan waktu gitu ya dalam mengkondisikannya gitu ya. Nah, dari kendala tersebut nih untuk kedepannya terkait masalah kriminal, kira-kira atau apakah Bu Desi punya solusi untuk mengatasi hambatan dari penggunaan kriminal tersebut? Mungkin saya harus mempersiapkannya lebih matang lagi seperti itu ya dalam penggunaannya. Oke, siap. Jadi dipersiapkan lebih sebelum anak-anak datang mungkin seperti itu Bu Desi. Oke. Nah, dari pembicaraan kita tadi terkait tingkat keberhasilan Bu Desi, terus ada hambatan yang sudah diungkap oleh Bu Desi, langkah apa yang akan dikembangkan Bu Desi untuk pengembangan diri Bu Desi selanjutnya? Untuk selanjutnya mungkin saya akan mencari-cari informasi mungkin mengenai strategi-strategi yang lebih up to date mungkin ya. Oke. Senang dengan tantangan berarti ya, sesuatu yang baru gitu ya. Jadi mencari strategi atau metode pembelajaran apa lagi yang bisa diterapkan gitu ya. Ya, ya. Itu adalah langkah yang baik ya yang dilakukan Bu Desi. Saya lihat Bu Desi ini sangat menyukai hal-hal yang baru, inovasi-inovasi baru, terus juga tantangan-tantangan baru. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi rencanakan, yang akan Bu Desi kembangkan itu bisa tercapai dan membuat kompetensi atau pribadi Bu Desi lebih baik lagi dalam pelaksanaan. Oke, terima kasih Bu Desi untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih berkolaborasi lagi untuk pengembangan diri selanjutnya. Sama-sama Pak Akbar, terima kasih juga atas bimbingan dan juga undangannya. Bersama-sama.